Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah Wiwarani, NIM 238620601212 dari Prodi PGSD kelas 6E. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pembelajaran IPAS untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sains IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Andri Afriani MPD. Langsung saja ke soal yang pertama. Kenapa pembelajaran sains atau IPA perlu menggunakan pendekatan? Dan apa yang terjadi kalau guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Menurut saya, pembelajaran IPA itu perlu menggunakan pendekatan supaya siswa lebih mudah paham. Karena IPA itu bukan pembelajaran yang cukup dihafal saja, tapi harus dipelajari dengan cara melihat, mencoba, mengamati, dan bertanya, dan mencari tahu sendiri. Misalnya saat belajar tentang benda tenggelam dan terapung. Kalau guru cuma menjelaskan lewat ceramah, mungkin siswa cepat lupa atau bingung. Tapi kalau siswa diajak untuk mencoba langsung, memasukkan benda ke dalam air, siswa akan jadi lebih paham karena melihat sendiri hasilnya. Jadi, pendekatan dalam pembelajaran IPA itu penting supaya siswa aktif dan pembelajaran menjadi lebih seru. Siswa juga jadi lebih semangat karena ikut terlibat langsung dalam belajar. Kalau guru tidak menggunakan pendekatan yang tepat, biasanya pembelajaran akan jadi monoton. Guru yang lebih banyak bicara, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Akibatnya, siswa jadi gampang bosan, kurang aktif, dan kadang sulit untuk memahami materi. Bahkan ada siswa yang akhirnya merasa pembelajaran IPA itu pembelajaran yang susah dan membosankan. Pertanyaan kedua, dari pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif, mana yang menurut Anda paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, yang paling sulit diukur itu adalah metakognitif, karena metakognitif itu berkaitan dengan cara bagaimana siswa memahami cara berpikirnya sendiri. Contohnya seperti siswa sadar kenapa jawabannya salah, bagaimana cara dia belajar, bagian mana yang belum dipahami, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, hal-hal seperti itu susah diukur hanya lewat soal pilihan ganda atau esai. Guru biasanya harus melihat langsung proses belajar siswa, misalnya saat berdiskusi, presentasi, atau saat siswa menjelaskan pendapatnya. Jadi menurut saya, kemampuan metakognitif memang lebih sulit untuk diukur dibanding pengetahuan lain. Pertanyaan ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD? Menurut saya, modul pembelajaran IPA SD itu harus lengkap supaya guru mudah mengajar dan siswa juga mudah untuk belajar. Biasanya bagian pertama itu ada informasi umum, yang dimana di dalamnya terdapat identitas sekolah, nama guru, mata pelajaran, kelas atau fase, dan alokasi waktu dan capaian pembelajaran. Setelah itu ada kompetensi awal. Bagian ini menjelaskan kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum belajar. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan, misalnya gotong royong, bernalar kritis, atau mandiri. Selanjutnya ada sarana dan prasarana seperti alat dan bahan yang digunakan saat pembelajaran. Misalnya seperti buku gambar, video, atau alat percobaan IPA. Lalu ada yang namanya target peserta didik dan model pembelajaran yang digunakan guru. Masuk ke bagian inti, biasanya ada tujuan pembelajaran supaya siswa tahu apa yang akan dipelajari dan apa yang harus tercapai atau apa yang harus dicapai. Kemudian ada materi pembelajaran yang dijelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah untuk dipahami siswa SD. Setelah itu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai penutup. Di bagian inti biasanya berisi aktivitas siswa seperti mengamati, berdiskusi atau bertanya, atau melakukan percobaan. Selanjutnya ada media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Modul juga harus memiliki asesmen atau penilaian, baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Selain itu biasanya ada kegiatan remedial untuk siswa yang belum paham dan pengayaan untuk siswa yang sudah memahami materi. Di bagian akhir ada refleksi guru dan siswa untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada glosarium yang berisi arti kata-kata penting supaya siswa lebih mudah memahami istilah IPA. Dan yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi sumber buku atau referensi yang digunakan dalam membuat modul pembelajaran. Pertanyaan keempat. Bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu kali pertemuan pembelajaran IPA? Menurut saya, dua model pembelajaran bisa digabungkan supaya pembelajaran akan lebih menarik dan siswa tidak cepat bosan. Contohnya, guru menggabungkan model Problem Based Learning atau PBL dengan eksperimen.
Di awal pembelajaran, guru memberikan masalah terlebih dahulu. Misalnya, kenapa tanaman yang tidak terkena sinar matahari bisa layu? Kemudian, siswa diminta untuk berdiskusi bersama kelompok untuk mencari jawaban sementara. Setelah itu, baru guru mengajak siswa untuk melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan jawaban mereka. Jadi, siswa bukan hanya berdiskusi, tapi juga praktik langsung. Dengan cara seperti itu, siswa akan jadi lebih aktif, lebih semangat, dan lebih mudah untuk memahami materi. Karena belajar sambil mencoba sendiri. Selain bisa digabungkan, menurut saya guru juga harus berhati-hati dalam menggabungkan dua model pembelajaran. Karena tidak semua model cocok dipakai bersamaan dalam satu pertemuan. Kalau terlalu banyak model digabung, siswa menjadi bingung dengan langkah-langkah pembelajaran. Misalnya, satu model meminta siswa fokus berdiskusi, sedangkan model yang lain terlalu banyak kegiatan praktik dalam waktu yang singkat. Akibatnya, pembelajaran jadi tidak terarah dan tujuan belajar sulit tercapai. Selain itu, menggabungkan dua model pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup. Kalau waktunya sedikit, guru bisa kewalahan dan kegiatan pembelajaran menjadi terburu-buru. Siswa akhirnya tidak memahami materi secara maksimal. Jadi menurut saya dua model pembelajaran boleh digabung asalkan sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, kondisi siswa, dan waktu yang tersedia. Guru juga harus memilih model yang saling mendukung supaya pembelajaran tetap efektif dan tidak membuat siswa bingung. Pertanyaan kelima. Menurut Anda, model pembelajaran apa yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD? Menurut saya, model yang paling efektif adalah Problem Based Learning atau PBL. Kenapa? Karena dalam model ini, siswa diajak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga siswa belajar berpikir, bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi. Misalnya, guru memberikan masalah tentang sampah lingkungan, atau perubahan cuaca. Setelah itu, siswa diminta mencari penyebab dan solusi masalah tersebut. Menurut saya, model ini bagus untuk melatih kemampuan berpikir kritis karena siswa belajar menganalisis masalah dan menyampaikan pendapatnya sendiri. Selain itu, siswa juga belajar bekerja sama dan lebih percaya diri saat belajar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bro!